nazzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Ima Kamus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah yang hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah beri kita kesempatan untuk memperbaiki amal kita di bulan Ramadan. Allah beri kita kesempatan untuk bertaubat di bulan Ramadan. Allah beri kita kesempatan untuk dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke ruh junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Harapan kita semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita dapat dikumpulkan mendapatkan syafaatul uzma, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat Nabi, bersama para tabi'in, para ulama dan guru-guru kita, insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sahabat Ima Kamus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa kita juga memberikan salam ta'zim kita kepada seluruh guru-guru kita di Ma'had Mustafawiyah Purbabaru, ayahanda kami, ibunda kami, seluruh guru-guru kami yang sedang menyebarkan ilmu, yang sedang menyampaikan ilmu Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada guru-guru kami, ayah dan ibunda kami taufik. Allah berikan kesehatan, keselamatan, Allah berikan rezeki yang luas, sehingga insyaallah nanti amal daripada guru-guru kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kiranya dapat menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Ima Kamus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahur demi sahur telah kita lewati, puasa demi puasa telah kita jalani, pun berbuka demi berbuka telah kita nikmati. Pertanyaannya, sudah berapakah sholat sunnah yang kita giatkan? Sudah berapakah amalan-amalan sunnah yang kita tambahi? Sudah berapakah sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Sudah berapakah khatam Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan? Atau bahkan kita belum membaca Al-Quran sama sekali. Bahkan untuk satu hari satu lembar, satu hari satu halaman, berat untuk kita melakukannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu kembali kepada diri kita sendiri.
bertepuk dada tanya hati. Apakah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada tahun kemarin? Atau Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sama saja dengan tahun kemarin, tidak ada bedanya? Atau malah jangan-jangan Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang lebih buruk daripada Ramadan kita pada tahun yang terakhir? Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang sebelum bulan Ramadan itu datang, sebelum bulan yang mulia ini membersamai kita selalu berangan-angan ketika Ramadan itu belum datang akan meningkatkan amal ubudiyah kita. Aku akan membaca Al-Quran di bulan Ramadan sekian juz. Aku akan bersedekah di bulan Ramadan sekian banyak. Aku akan melaksanakan sholat sunnah, tarawih, qiyamul lail, tahajud, semuanya tanpa tinggal. Tapi ketika bulan Ramadan, kita seolah-olah seperti menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ternyata hal ini pernah dibahas oleh guru kita, Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau pernah suatu ketika mengajar memberi nasihat seperti ini. Kita merindukan bulan Ramadan, nashtaqu li Ramadan, kata beliau. Kita merindukan bulan Ramadan linaghtasila fihi minadz-dzunub, agar kita bisa membersihkan diri dari segala dosa, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazdada fihi minal khairat. Selain itu kita juga bisa menambahkan amal-amal baik kita di bulan Ramadan. Kita merindukan Ramadan untuk melakukan hal-hal seperti ini, untuk melakukan amal kebaikan yang semakin banyak, dan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampuni dosa-dosa kita. Tapi masalahnya, kata beliau, apa? Fa'idza ja'a Ramadan, tapi ketika Ramadan itu tiba di pelupuk mata kita, tiba Ramadan itu di hadapan kita, hidup kita di dalam bulan Ramadan, adha'nahu, kita malah menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kita bahkan tidak bisa memperbanyak amal begitu-begitu saja. Apa masalahnya? Maka beliau melanjutkan, wa hadza dalilun ala annana la nablughu ila al-khairati bihaulina wa quwwatina. Maka ini adalah dalil, ini adalah bukti, kata guru kita tersebut, bahwasanya kita tidak bisa sampai melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak itu murni semata-mata bihaulina wa quwwatina, dengan kemampuan kita, dengan daya upaya kita. Kadang kita menyangka bahwasanya taat yang selama ini kita laksanakan adalah kemampuan kita. Kadang kita merasa bahwasanya meninggalkan maksiat yang kita lakukan selama ini memang dari diri kita. Tapi kata beliau tidak. Kalaulah sekiranya taat dan maksiat itu memang benar-benar dari kita, kita bakal sholat lebih banyak di bulan Ramadan ini. Ternyata banyak di antara kita yang bulan Ramadannya biasa saja. Lantas apa kata beliau? Bagaimanakah sumber daripada kebaikan? Bal bifadlillahi wa rahmatihi, kata beliau. Anakku, kalian itu sampai kepada kebaikan, mampu melakukan kebaikan, mampu meninggalkan maksiat, itu bifadlillahi wa rahmatihi, itu dengan karunia Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana agar kita mendapatkan fadlullah tersebut, rahmat
nikmatullah tersebut, karunia Allah dan juga rahmat Allah tersebut. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkannya? Ternyata Rasulullah SAW mengemukakan solusi untuk ini. Bisa kita cek, kita lihat di kitab Sunan Abi Dawud. Saat itu suatu hari Rasulullah SAW memberi wasiat kepada salah satu sahabat, yaitu Sayyiduna Mu'adz bin Jabal rahimahullahu ta'ala. Termaktub di dalam kitab Sunan Abi Dawud tersebut bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari menggenggam tangannya Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasul SAW berpesan kepada beliau, "Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu," kata Rasulullah, "agar engkau tidak meninggalkan bacaan ini ketika engkau selesai melakukan sholat," kata Rasulullah. Apa bacaan tersebut? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah aku untuk bisa selalu dalam mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, dan untuk bisa memperbaiki, mengupgrade amalanku. Bantu aku ya Allah. Artinya apa? Solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW salah satunya adalah dengan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kepada kita kemampuan, agar Allah berikan kepada kita kesanggupan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Imam Kamus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Faqir tidak banyak berpesan kali ini. Semoga hadis yang barusan kita dengarkan sama-sama itu menjadi oleh-oleh bagi kita setelah melihat video singkat ini, setelah melihat kultum singkat ini, agar ketika selesai kita sholat, selesai kita melakukan amal kebaikan, berdoa kita kepada Allah agar kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami untuk selalu dalam mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki amal-amal kami dengan bantuanmu ya Allah. Semoga hadis yang pendek ini menjadi amalan bagi kita sehari-hari, sehingga setiap harinya, setiap Ramadannya ada selalu ilmu yang kita peroleh. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.